Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Selamat menghayati Kamis Putih pada tahun 2025 ini ya. Nah, Bapak Ibu mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur. Tahun ini kami dapat merayakan Kamis Putih untuk hari ini. Kami menghayati masa-masa di mana kehidupanmu di dunia ini hampir di penghujung akhir kehidupanmu. Kami akan membaca kisah mengenai perjalanan Tuhan Yesus sebelum ditangkap, diadili, lalu kemudian dijatuhkan hukuman mati, disalibkan, mati dan kemudian bangkit. Kami mohon Tuhan dengan pertolongan Tuhan, kami mengerti, kami memahami perjalanan kisah sengsara Tuhan. Dan kiranya itu memberikan dukungan kepada kami, pencerahan kepada kami, untuk kami semakin melekat erat kepada Tuhan Yesus, dan kami mau melanjutkan karya keselamatan Tuhan di dunia ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Markus pasal 14 ayat 22 sampai 25. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, perikop yang kita baca ini, itu saya beri judul Paskah Kristen. Nah, sebelumnya ada Paskah Yahudi. Apa itu Paskah Yahudi? Nah, Bapak Ibu, tentu Paskah Yahudi itu adalah peringatan yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap peristiwa zaman dulu ketika Allah menyelamatkan nenek moyang mereka, ya, nenek moyang bangsa Israel ketika mereka berada di Mesir, di mana pada waktu yang Allah tentukan, suatu waktu Allah meminta Musa untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir, dalam rangka untuk menyelamatkan mereka, untuk membawa mereka kembali ke tanah Kanaan. Nah, di situ ada ritual-ritualnya. Ritualnya yang pertama adalah mereka harus makan sayur pahit. Itu mengenang kehidupan mereka di Mesir. Yang kedua, mereka harus buat dan makan roti tidak beragi. Sebagai simbol roti tidak beragi ini adalah bahwa malam itu tuh mereka akan terburu-buru keluar meninggalkan Mesir, dalam rangka Tuhan memimpin mereka untuk menyelamatkan mereka. Nah, Bapak Saudara, karena itu tidak sempatlah buat roti yang pakai ragi. Karena buat roti yang pakai ragi itu butuh berjam-jam sampai ragi itu mengkamirkan seluruh adonan. Nah, itu sebabnya mereka makan roti itu sebagai tanda bahwa mereka malam itu terburu-buru akan pergi. Lalu yang berikutnya, darah anak domba yang dioleskan di pintu-pintu dari keluarga-keluarga orang Israel. Untuk apa? Untuk penanda. Jadi pada waktu Allah menghukum bangsa Mesir, orang Mesir dengan kematian anak-anak sulung, maka ketika malaikat maut itu melewati rumah-rumah di situ, dan ketika malaikat maut itu melihat ada darah yang dioleskan di pintu, maka malaikat itu akan melewati rumah itu. Artinya tidak akan terjadi kematian pada anak-anak sulung dari rumah itu. Itu yang disebut dengan Passover. Jadi malaikat ini melewati. Tapi kalau tidak ada darah,
maka ada kematian anak-anak sulung di situ, karena itu rumah orang-orang Mesir dalam rangka Allah ingin menyelamatkan bangsa Israel. Nah, makanya Paskah Yahudi itu adalah ritualnya orang-orang Yahudi makan sayur pahit, makan roti tidak beragi, lalu kemudian di situ mereka dikenangkan tentang darah anak domba Allah yang menyelamatkan mereka itu. Darah anak domba yang menyelamatkan mereka. Terbebas dari kematian. Jadi setelah keluar dari Mesir dan tinggal di Kanaan, Bapak Ibu, orang Israel terus melaksanakan ritual keagamaan itu yang disebut dengan Paskah Yahudi. Tuhan Yesus dan murid-murid juga orang Yahudi. Jadi mereka juga merayakan Paskah gitu. Tetapi pada malam itu yang dirayakan oleh Yesus dan murid-murid itu berbeda sama sekali. Jadi ketika Tuhan Yesus ambil roti, lalu dia memecah-mecahkannya, kemudian dia memberikan kepada murid-muridnya, dia mengatakan begini, ambillah, ini tubuhku. Lalu kemudian dia mengambil cawan minuman, lalu dia mengucap syukur, dia memberikan cawan minuman itu kepada murid-muridnya dan mereka semua minum. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi murid-murid itu makan roti dan itu lambang dari tubuh Tuhan Yesus. Minum anggur itu sebagai lambang dari darah Tuhan Yesus. Nah, ini Paskah Kristen, Bapak Ibu. Artinya bahwa yang dikorbankan itu adalah darah anak domba Allah. Nah, darah anak domba Allah itu ya Tuhan Yesus. Tubuhnya seluruhnya itu yang dikorbankan, yang dipersembahkan, yang digantung di kayu salib untuk keselamatan seisi dunia ini. Sehingga ketika kemudian orang Kristen melakukan Paskah, lalu di dalam Paskah itu orang Kristen memecah-mecahkan roti, makan roti dan minum air anggur, ya itu dalam rangka untuk mengenang darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus yang digantung di kayu salib, yang dipersembahkan untuk keselamatan seisi dunia. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau kita mengenang malam-malam terakhir Tuhan Yesus akan ditangkap sebentar lagi, lalu dibawa ke pengadilan, diadili dengan tidak adil, lalu dijatuhkan hukuman mati, lalu kemudian disalibkan, kemudian mati, lalu pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, malam itu, yaitu Kamis Putih, murid-murid diberikan simbol mengenai tubuh Tuhan Yesus, diri Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan dikorbankan. Nah, Bapak Ibu Saudara, penghayatan akan Kamis Putih ini membawa kita semua untuk melekat kepada Kristus, untuk berjalan mengenang karya keselamatan yang Ia kerjakan, yang berpuncak pada Paskah, kebangkitannya, kemenangannya. Nah, kita menikmati kemenangan Tuhan. Kita menikmati kuasa kehidupan Tuhan. Dan supaya kita juga melanjutkan kuasa kehidupan Tuhan itu, kehadiran Tuhan, kemenangan Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita juga menang atas dosa, kita menang atas godaan-godaan, dan kita melanjutkan kehidupan ini juga bagi sesama kita. Sebagai kelanjutan, kita menyebarkan karya kehidupan yang Tuhan Yesus kerjakan melalui kemenangannya di salib. Karena itu Bapak Ibu, marilah hari ini, hari Kamis Putih, kita terus melekat erat kepada Kristus. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk Engkau yang telah mengorbankan dirimu, tubuh dan darahmu untuk keselamatan kami, keselamatan seisi dunia. Kami menikmati itu untuk diri kami, tapi kami juga ingat untuk melanjutkan karya kehidupan, keselamatan yang Tuhan berikan melalui seluruh atau di dalam seluruh bidang-bidang kehidupan yang ada di dunia ini. Mampukan kami Tuhan menghayati Paskah, tubuh dan darah Tuhan yang dikorbankan itu untuk keselamatan kami, juga untuk kami menyelamatkan hidup orang lain.
Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.